Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi di channel yang keren ini. Gebrak dong, Be. Keren Jumpa lagi, nah itu ciri khasnya. Ya, sahabat RH sekalian, alhamdulillah ya kita baru saja rapat persiapan menuju GBK. Bukan GBK, GPK. GPK. Gelar perkara khusus ya. GBK Bung Karno. Ya, kalau GPK Gerakan Pengacau Keamanan, tapi ini GPK gelar perkara khusus. Yes. Jadi nanti Senin insya Allah pukul 14.00 ya. Tetapi kita tentu tidak bisa spill semuanya bro ya. Jadi kita sebagai General aja ya kuasa hukum, sebagai penasihat hukum dari Roy, Rizwan dan Tifa, kita ingin menyampaikan hal-hal yang barangkali perlu di-share di publik, tetapi yang tidak perlu di-share tunggu tanggal mainnya. Tanggal mainnya itu Senin, total Senin ya. Jam Jadi 2 ya. ya, jadi 2. mungkin hal yang perlu bro underlining ya, itu soal surat panggilannya itu. Undangan, Prof. Oh, undangan ya. Panggilan wajib. Beda kan? lagi ya. Undangan boleh tidak, boleh iya. Oke. Ini undangan. Kayak undangan pesta aja, Prof. Oke, jadi undangan perkawinan. Bukan surat undangan ini ya. Itu surat undangan tuh lagu tahun 70-an tuh. Kita nyanyi dulu, Prof. Iya. Prof ini pengarang lagu loh rupanya. Gimana? Yang surat Prof, undangan itu? Surat Repli undangan? Harun ini rupanya pengarang lagu juga. Kebetulan saya juga pengarang lagu. Tapi Prof ini enggak penyanyi, aku penyanyi. Nah, itu bedanya. Penyanyinya di depan soalnya. Jadi sahabat era sekalian, kita mulai dari surat undangan ya. Saya lihat yang salinan yang ada di depan itu kepada Dr. Rizwan Hasiolansianipar. Jadi mengapa terutama kepada publik, kepada sobat era sekalian, apa maknanya surat undangan gelar perkara khusus ini? Kenapa gelar perkara khusus? Siapa yang meminta? Apa konsekuensinya? Bagaimana nasib RRT dan lain sebagainya? Berat banget pertanyaannya. Luar biasa ya. Pertanyaan jangan kayak biar berondong begitu dong, Bro. Satu-satu. Oke, one by one. One by one. Silakan jelaskan soal surat undangan gelar perkara khusus tersebut. Baik, Prof. Jadi sebenarnya ini mulai dari proses awal ya, dari klarifikasi kemarin bulan apa itu. Saya sudah laporan Pak Jokowi lah, kemudian ada klarifikasi. Jadi hierarkinya atau petnya begitu. Jadi nggak tiba-tiba ucuk-ucuk ini ada undangan GPK tadi ya, Prof ya, gelar perkara khusus ada dari klarifikasi, kemudian pemanggilan lagi, dan terakhir pemanggilan sebagai tersangka. Nah, pada tersangka ini tentu setiap orang kalau udah panggil sebagai tersangka, labeling sebagai tersangka, kita akan prepare berbagai hal. Apakah kira-kira yang kurang dalam proses sebelumnya? Evaluasi kan, Prof, gitu ya. Jadi jangan asal kita mau saja ke sana, perlu. Nah, diantaranya saat itu dari tim TKA menginginkan agar membuat gelar perkara khusus. Jadi tim TKA itu adalah tim anti kriminalisasi. Ya, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Disingkat TKA. Nah, itu tim itu dikoordinatori oleh Petrus Celestinus untuk litigasi dan non litigasi Husainuddin ya. Ya, betul. Kalau tim kita ini ya tim pembela RRT aja, tim mungkin namanya nggak penting lah, pokoknya intinya tim penasihat hukum RRT. Sekarang ya, Prof ya. Sekarang silakan. Nah, gitu. Jadi dalam kepentingan seperti itu awalnya memang masih sekitar di sana, masih terkumpul semua di sana ya, kita ajukan. Rasanya kita belum pernah mengajukan ahli. Kalaupun pernah mengajukan ahli, belum pernah di BAP oleh penyidik. Kemudian kita minta satu hal yang penting dalam proses penyidikan, proses hukum mulai dari penyidikan dari awal sampai akhir lah. Gelar perkara khusus ini termasuk poin atau ruang yang sangat penting bagi tersangka khususnya. Ya, apa gunanya? Ya untuk menentu sesuai dengan Perkapolri nomor 6 tahun 2019, petunjuk seperti itu kan. Nah, perkara ini kan satu alasannya perkara yang sedang menjadi perhatian masyarakat, Prof. Jadi untuk itulah agar masyarakat juga tidak misleading, tidak salah pengertian. Nah, kita coba ajukan gelar perkara khusus kemarin dan syukur alhamdulillah masih bagian dari TAKA ya? Oh iya, saat itu Mas, bahkan kita yang konsepin saat itu ya. Nah begitu.
Itu Prof menurut saya dasar dari diadakannya undangan untuk gelar perkara khusus ini. Jadi sesuai dengan prosedur ya gitu ya. Ya, yang jadi masalah adalah tentu kan kalau di sudut penyidik ya, konon kan yang namanya gelar perkara khusus ini bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi makin meyakinkan penyidik untuk segera memproses lebih lanjut, Ya. atau sebaliknya membuat penyidik makin putus asa bahwa tidak ada tindak pidana yang bisa ditindaklanjuti dan kemudian ya sudahlah, exit clause-nya adalah dengan gelar perkara khusus ini Ya. sehingga nanti case close. Pandangan Bro Jagir gimana? Betul, Prof. Jadi kalau saya bilang kemarin dari sampai saat ini untuk perkara laporan Pak Jokowi khususnya ya, diikuti laporan dari yang lain-lain, ada 3 laporan lagi itu. Kita belum tahu letaknya di mana dan ujungnya di mana gitu loh. Kalau kita udah tahu ujungnya di mana, ya kita santai-santai aja gitu loh. Nah, sesuai dengan pertanyaan Prof tadi itu, saya kira baik penyidik baik tersangka sekarang sama-sama masih menduga gitu loh. Saya yakin ya, karena kita bukan soal membela klien kita, tapi penyidik pun menurut saya dengan dikabulkannya undangan gelar perkara khusus ini, mereka juga masih ada kebimbangan. Belum ada kepastian kalau bahasa KUHAP-nya gitu kan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 KUHAP kan. Tujuan dari penyidikan kan untuk mencari bukti, dengan bukti itu terbelalak lah atau terengah lah satu tindak pidana dan pelakunya. Jadi ini masih dalam konteks itu, Prof. Kalau mereka udah lewatin itu, nggak perlu ada gelar perkara khusus seperti ini. Kan begitu, Prof. Prof sebagai ahli, lebih ahli dari saya kan. Saya kira kita berpendapat itu gitu. Justru karena masih sama-sama menduga-duga seperti dalam kolam yang keruh gitu loh. Ada ikan apa gitu loh. Kalau ikan lele dipatil, kalau ikan mas mah tinggal ditangkap aja. Nah, kita bawa kiding-kiding begini tapi serius gitu, Prof. Gaya saya gitu, Prof ya. Maaf, Prof. Jadi sekali lagi ya, klien kita berkomitmen datang ya, hadir Ya. di gelar perkara khusus tersebut. Soal nantinya bagaimana nanti kita lihat. Ya, betul ya. Tapi intinya adalah berkomitmen hadir sebagai warga negara, tidak mempermasalahkan siapa yang mengajukan gelar perkara khusus ini, karena penyidik bisa berinisiatif sendiri atau based on laporan masyarakat, atau permohonan pihak yang berperkara, atau penasihat hukumnya. Jadi whatever it is ya silahkan saja ya, yang jelas bahwa RRT akan datang. Jadi nantikan RRT di Polda Metro Jaya tanggal 15 ya, pukul 14.00. Tapi sebelum itu tentu kita sudah kumpul-kumpul lah mungkin ya. Ya, betul. Koordinasi lah, Bro. Koordinasi. Karena kita bawa ahli juga, Bro. Jangan lupa. Ya. Tapi ahli mungkin namanya belum bisa di-spill ya. Belum lah, jangan di-spill, Bro. Ya, karena kebetulan jangan sampai ahli ini dipepet nanti. Bukan, ahli itu kan yang penting bukan orangnya, Bro. Tapi pendapatnya. Ya, cuman kan pendapat kan berasal dari orang. Jadi kausalitas. Prof jangan bawa ke kausalitas, Bro. Nanti ada kausa primanya, Bro. Prof jangan bawa saya ke situ, Bro. Kausa primanya yang maha kuasa. Itu udah, jadi jauh lagi kita gitu ya. kan. Jadi Bang Jagir ya, walaupun kita ketawa-ketawa, Anda memandang kasus ini seperti apa sih so far ya? Karena kita tahu bahwa kalau misalnya ada satu contoh, kan beliau ini kan tanggal 13 November diperiksa sebagai tersangka, sampai sekarang klaster 2 itu bahkan klaster 1 bahkan belum diperiksa sebagai tersangka. Jadi klaster 1 itu ada Egy Sujana, kemudian ada Damai Hari Lubis. Tapi dipanggil GPG ya? Kemudian GPK dipanggil GPK. Nah, ini kan kita agak geser sedikit sebagai seorang lawyer atau advokat. Gimana Anda memandang kasus ini? Karena walaupun yang 5 itu kita tidak wakili, tetapi sedikit banyak kan kita sama. General aja ya, general nasihat hukum aja. Bro, gini Bro, jadi menurut saya klaster 1 dan 2 beda dalam tahap penyidikannya di Polda Metro Jaya. Kalau tahap 2 jelas sudah tersangka, sudah di BAP bahkan 2 kali, kalau nggak salah 2 kali ya.
Satu kali kalau Satu BAP. kali untuk tersangka ini satu Ya, kali ya. tersangka satu kali. Baru ini sekarang tahap GPK ini. Iya. Nah kita kembali klaster 1 karena dibagi nih 5 orang klaster 1, 3 orang klaster 2. Iya. Memang sih agak aneh ya. Ini general ya, bukan saya pendapat spesifik untuk apa namanya justifikasi sesuatu. Tapi klaster 1 itu belum dipanggil status dia sebagai tersangka, tapi sudah juga dipanggil untuk menghadiri GPK. Kebetulan Prof, itu penyidik kita nggak usah sebut namanya langsung direct telepon ke saya. Iya. Jadi saya berhak mengatakan ini dan saya nggak counter juga. Kenapa Pak? Itu jangan. Yang penting saya ikutin aja lah. Gitu kan kita penasihat hukum tidak boleh melakukan more than yang kita dikuasakan gitu Prof. Jadi aku sampaikan ke mereka juga. Gitu. Mungkin mereka juga menerima kabar yang sama kita nggak tahu. Iya. Yang utama karena dia penyidiknya nggak sebut namanya menginformasikan saya informasikan ke sana juga. Oke. Kalau ke kita wajib Prof yang 3 ini kan. Tapi jangan lupa Prof panggilannya itu one by one Prof. Oke. Tidak kolektif ya. Ya. Ini contohnya saya pegang ini khusus kepada Dr. Rizwan Hasihoran Sianiper gitu. Dokter Roy Suryo juga dipanggil, kemudian Dokter Tifa Uzia Tiasuma juga dipanggil semuanya ya. Gitu ya Prof ya. Oke. Pasti Prof. Ada suratnya? Saya lihat suratnya. Waktu kita press conference di Polda Metro Jaya, mereka kan memperlihatkan suratnya. Oh, waktu kita wajib lapor itu sekaligus undangannya disampaikan. Undangannya disampaikan di situ. Tapi untuk measure kemarin penyidiknya telepon saya, satu TSK itu boleh didampingi 2 orang PH. Oke, Gitu, jadi Prof. penasihat hukum ya. Gitu. Jadi kita tadi juga sudah memutuskan nanti Bang Jagir salah satu PH yang akan mendampingi ya. Siap Prof. Jangan lupa mendampingi RRT ya secara keseluruhan. Ya. Tetapi adapun nanti assignment ke satu tersangka itu lain persoalan. Ya, Cuma kita karena kita ini sama-sama menginginkan bahwa RRT ini diberikan servis terbaik, ya sudah untuk Mas Roy kita serahkan kepada Mas Roy Suryo ya. Barangkali dia dihandle lawyer pribadinya dan tim Taka. Mas Roy Prof RH dong. Enggak. Why? Enggak. Karena tadi saya kan sudah mengatakan bahwa saya lebih baik di luar mengkoordinasi. Tapi tetap sebagai advokasi Prof ya. Oh iya. Karena surat kuasa nama Prof loh. Iya. Oke. Saya pastikan ini boleh dong Prof ya. Iya. Jadi kita bagi-bagi tugas ya, division of labor. Prof ngawasin di luar aja ya. Ya, jadi saudara sekalian ini dalam tim RRT ini ya, Bang Jagir atau Jahamada Girsang ini selaku koordinator litigasi bersama Dr. M. Taufik. Ya, dari Solo. Kalau saya sebagai koordinator non litigasi. Oh iya betul. Jadi lebih banyak bicara mengenai perjuangan-perjuangan yang sifatnya non litigasi. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir ya, barangkali. Terakhir mau coba teman, apa 2 kali lagi lah. Tergantung mau closing statement, mau opening statement lagi kan boleh 2 kali juga. pertanyaan. Ini ibaratnya naik gunung Prof. Baru 3/4 naik gunung, masa kita turun lagi. Oke. Gimana Prof? Sekarang titik kulminasi yang harus kita temukan. Sekarang What should you do di hari Senin gitu Prof? Ya, oke. Saya ulangi, what should we do for hari Senin? Itu bahasa Batak tuh Prof. For Monday. Yes. Bahasa Batak tuh Prof. Do you like Monday? I don't like Monday. Oh my God. Oke, silakan. Oke Prof, jadi gini, kita kembali fokus nanti ke hari Senin ya. Kita juga ada koordinasi dengan ahli ya. Kalau ahli ini no-name dulu ya. No-name dulu. No-name. Bukan no-name, kita tidak spill namanya. Tidak spill namanya, tapi keahliannya kita perlukan untuk ini, untuk proses ini karena mungkin bukan dianggap ya, saya pastikan ini seru. Karena kita dipanggil resmi dan dibolehkan membawa PH 2 masing-masing dan dibolehkan juga sesuai dengan pasal Perkapolri nomor 6 tahun 2015 boleh membawa ahli. Jadi saya based on pasal nih Prof. Based on Perkapolri 6 tahun 2019 pasal 33 boleh membawa ahli bahkan siapapun di situ. Jadi kalau ada penolakan nanti ya kita nanti ambil decision di sana Prof. Jadi Prof masih banyak komunikasi ini lah Prof. Jadi bukan sementara smooth begitu Prof. Nanti di tanggal 15 itu kita juga lihat introduction-nya apa untuk GPK ini Prof. Pertanyaannya adalah sejauh mana atau apa manfaat gelar perkara khusus ini bagi klien Anda, RRT? Benar banget. In a positive meaning atau jangan-jangan ada negative meaningnya? Jadi Prof sesuai dengan Perkapolri 6 tahun 2019 ya. Pasal 33 biar nggak salah saya bacakan aja Prof. Ini kalau pasal ini nggak boleh
melintir dikit pun. Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf B dilaksanakan untuk A. Merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan atau penasihat hukumnya, kami tentunya. Setelah ada perintah dari atasan penyidik. Apa artinya, Prof? Berarti pengajuan kita di ACC sama atasan penyidik. Ya makanya jadi ya kan? Atasannya bisa di Reskrim, bisa Kapolda, bisa siapa. Kedua, Prof, B. Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan pra peradilan. Tidak ada di kita karena kita tidak ada pra peradilan, Prof. Yang ketiga, the last but not least, menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Oke. Dua, pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang, nah ini, Prof, fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli. Jadi ahli itu hitungannya wajib. Jadi kalau tadi ada ahli yang kita hubungi khawatir dia dikeluarkan, tidak diperbolehkan, dia harus baca ini. According to the pasal. Ya, according to the article of article 23.2 ya, luar biasa. Jadi sahabat dan sekalian, sekali lagi ya bahwa gelar perkara khusus ini bagian dari mekanisme kontrol atas bawah. Kontrol atas adalah kontrol mekanisme kerja kepolisian, dan juga tapi kontrol bawah kontrol civil society masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa melihat kasus ini agar kemudian berada di rel yang sebenar-benarnya. Karena fungsi hukum itu kan untuk keadilan, kebenaran, kepastian ya. Bukan untuk menservis kekuasaan. Prof, jangan pancing ke situ ah. Prof ini pancing terus gitu loh. Cuma saya terbatas. Oke, Bang Jagir. Cukup, Prof. Ya, silakan closing statement. Oke, closing statement. Jadi baik, untuk dan atas nama kami RRT, jadi pelaksanaan gelar perkara khusus hari Senin tanggal 15/12 tahun 2005 pukul 14. Mudah-mudahan terjadi benar-benar ya, katakanlah prosedur hukumnya yang benar gitu loh. Tidak ada keadilan selektif. Prof, saya mau kasih tahu sedikit. Ada istilah yang baru saya dapatkan dari literasi. Ada namanya keadilan selektif. Oke. Jadi bayangkan keadilan udah seleksi, ada yang adil, ada yang tidak gitu loh. Maunya kami selaku penasihat hukum, keadilan itu benar-benar keadilan yang universal. Itu closing statement saya, Prof. Cukup, jangan tambah lagi, Prof, nanti panjang. Jadi jangan make a selected justice, tapi a universal justice. Oke, sobat dan sekalian, mudah-mudahan tim ini diberikan kekuatan terus ya, rahmat dari Yang Maha Kuasa. Amin. Untuk bisa mendampingi secara profesional ya, secara baik, dan kemudian tentu kita sama-sama berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciri khasnya gebrak meja itu. Atau meja orang. Dinda, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian dan kawan-kawan yang juga live gitu ya. Jadi Rismond Hasih Holland Sianipar baru saja melakukan WL itu wajib lapor, bukan wanita lain. Wajib lapor gitu ya. So far so good, tapi rupanya ada undangan yang akan disampaikan oleh Bang Jagir Jahmada Girsang, tapi yang hadir di sini ujung sebelah kanan saya namanya Ramdan Shah Bakir, kuasa hukum itu. Kuasa hukum Dr. Tifa. Kemudian berikutnya adalah Jahmada Girsang atau disingkat Jagir. Beliau adalah kuasa hukum RRT ya, rumah rukun tetangga. Dan ini jagoan kita prinsipal namanya Rismond Hasih Holland Sianipar ya, Risman. Jadi resikonya bulanan atau Rismande resikonya pada hari Senin. Saya Refli Harun kebetulan double agent, host tetapi merangkap juga lawyer. Ya, Bang. Kemudian nah ini sebagai apa nama penelitian semangat Tanah Abang. Oke, semangat Madang Tanah Abang. Dan the last but not least ada Joni Silalahi ya, juga dari tim kuasa hukum RRT. Saudara Bonatua itu. Saudaranya Bonatua ya, sama-sama Silalahi. Jadi pertama kita akan bahas dua agenda ya. Agenda pertama adalah agenda mengenai surat undangan kepada Rismond Hasih Holland Sianipar atas pengaduan dua pihak.
Jadi bukan tim RRT yang mengadukan, tetapi tim Taka dan tim kuasa hukum Egy Sujana yang saya baca. Nanti akan dibacakan oleh Bang Jagir, dan kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai potensi agar atau desakan pelaporan terhadap Andi Azwan dan Joshua Sinambela. Nanti respon sendiri yang akan lead di sana dan kita akan tambahkan, ya. Iya, Bang. Oke, silakan Bang Jagir, pakai ini Bang. Nah. Oke, terima kasih Prof. Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita wajib lapor sudah dilakukan oleh rekan kita, klien kita Rismon dan Dr. Tifa diwakili oleh kuasanya Ramdan dan ya, tapi artinya kuasanya sudah di sini mewakili, Prof. Dan Roy diwakili oleh Mr. Profesor Refli Harun. Baik, sesudah WL wajib lapor, hari ini kebetulan di ruang penyidik yang kita wajib lapor diri itu juga penyidik kita selama ini sudah menyampaikan artinya berita bagus lah ya dalam penegakan hukum. Itu undangan untuk gelar perkara khusus yang akan dilaksanakan hari Senin. Jadi persisnya saya kutip sedikit ya. Tapi biar fair, Abang sampaikan siapa yang mengajukan permohonan itu, biar kita jelas ya, dan kepada siapa undangan itu. Baik, permohonan ini itu kalau nggak salah kurang lebih ya, saya lupa tanggalnya, diajukan oleh ya surat pengantar dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis nomor 20 dan seterusnya pada tanggal 20 November yang lalu. Tentu ini diajukan bersama-sama dengan kami tentunya. Waktu itu ya Taka dengan kami tentu bergabung saat itu. Itulah permohonannya. Bersamaan dengan permohonan mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa surat ini diajukan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis pada tanggal 20 November yang lalu bersamaan dengan pengajuan atau permohonan ahli dan saksi adjudge. Nah kemudian hari ini dengan tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, sudah dipenuhi panggilan tersebut yang mengatakan bahwa ditujukan kepada undangan untuk gelar perkara ini ditujukan kepada saudara Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, SST MN, Jalan Medan KM. Wah, dialamatkan ke kampung kita ini rupanya. Tapi syukur karena ini undangan langsung kita jemput, sama saja. Dianggap sampai dan tadi sudah dibuat tanda terimanya. Jadi sekali lagi saya katakan, undangan ini disampaikan kepada Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, SST M Engine. Oke, kapan pelaksanaannya gelar perkara ini? Saya bacakan juga biar semua tahu bahwa pelaksanaan gelar perkara akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 pukul 14 WIB sampai dengan selesai. Tempat ruang rapat lantai 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 55 Jakarta Selatan. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon kepada saudara-saudara kiranya dapat menghadiri gelar perkara khusus dimaksud. Itulah undangan resmi dari Direskrim Polda Metro Jaya, dalam hal ini diwakili oleh Kabak Wasidik Mihardi Nirwan SH SIK MM, Ajun Komisaris Besar Polisi. Saya kira itu hal yang kalau kita katakan perkembangan yang kita dapatkan hari ini dari Polda Metro Jaya
yang sangat komunikatif dengan kita dari awal sampai akhir, akan dilakukan gelar perkara khusus. Nah, untuk apa gelar perkara khusus ini saya kira sangat penting dalam proses perkara di Polda Metro Jaya ini. Jika dikabulkan gelar perkara khusus, berarti saatnya tentu prinsipal klien kami, ya baik RRT maksudnya Roy, Rismond dan Tifa itu akan hadir. Dan juga tadi kami pastikan bahwa kuasa hukum juga boleh hadir, bahkan ahli boleh juga dibawa saat itu. Tapi untuk konfirmasi ini kami akan konfirmasi dulu kepada ketua tim penyidiknya itu Pak Teguh. Untuk sementara ini itulah yang akan kita tempuh hari Senin. Sekali lagi kami sampaikan untuk gelar perkara khusus yang dilakukan hari Senin 15 Desember 2025 pukul 14 WIB sampai selesai, ruang rapat lantai 2 Ditreskrimum. Itulah keterangan singkat dari saya untuk gelar perkara khusus ini. Nanti kita amati, kita akan update bagaimana bentuknya. Ini masih hari Kamis ya. Hari Kamis ya. Jumat masih ada waktu untuk koordinasi bagaimana bentuknya. Tapi tadi sekilas dengan penyidiknya saya tanyakan bahwa ya mereka sangat kooperatif membalas atau menjawab surat yang kita ajukan pada tanggal 20 November yang lalu. Saya pikir begitu. Sementara Prof. Refli saya kembalikan ke host. Ya, sekedar klarifikasi, surat itu diajukan oleh tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan akademisi ya. Jadi bukan diajukan oleh tim advokasi RRT ya. Jadi dan juga Egy Sujana kalau tidak salah ya. Di situ ya, di bagian depannya. Jadi biar clear saja, tetapi yang diundang adalah prinsipal Dr. Rismond Hasiholan Sianipar ya. Dokter ya? Kata Joshua Senamela enggak. Enggak apa-apa, sini, taruh sini aja. Nah, oke. Jadi udah ya, yang kedua ini saya bacakan aja ya. Rujukannya adalah surat pengaduan masyarakat yang C dari tim hukum pembela Bang Egy Sujana tanggal 14 November 2025 perihal keberatan atas penetapan tersangka dan permohonan gelar perkara khusus. D. Surat pengaduan masyarakat dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis nomor 20P dan seterusnya tanggal 20 November 2025 perihal permohonan gelar perkara khusus ya. Gitu ya. Ya, dan kemudian ini kepada Dr. Rismond Hasiholan Sianipar. Jadi itu ya.